kita mulai kegiatan aksi nyata. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Hanif, CGP Angkatan Kota Jayapura. Pada aksi nyata hari ini, saya akan membawakan materi konsekuensi, penghargaan, dan keyakinan kelas. Tapi sebelum kita ke materi, ada dua pertanyaan pemantik yang ingin saya tanyakan ke ibu-ibu sekalian. Apakah ibu-ibu setuju jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Ada yang tidak setuju? Tidak selalu. Ya? Tidak selalu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju? Tidak selalu. Tidak selalu mendisiplinkan anak. Yaitu hukuman dan penghargaan. Kita lihat dulu untuk hukuman. Hukuman atau punishment adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan atau pelanggaran yang dibuat. Hukuman di sini artinya ketika ada suatu anak, seorang anak ataukah beberapa anak melakukan suatu pelanggaran atau melakukan suatu kesalahan, lalu kita memberikan suatu tindakan, baik itu tindakannya fisik ataukah secara psikis dalam bentuk mungkin perkataan yang kita lontarkan kepada anak yang melakukan suatu kesalahan tersebut, suatu terencana ataukah tidak terencana searah, yaitu disebut dengan hukuman. Dikatakan ini searah artinya dari guru kepada anak, bukan kesepakatan antara guru dengan anak. Tapi hukuman ini muncul dengan sendirinya dari guru kepada anak karena adanya suatu pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh seorang anak atau anak dalam adalah suatu bentuk tindakan, ya, sama halnya jika di hukuman. Tetapi di konsekuensi di sini, ketika seorang anak ataukah beberapa anak dalam kelompok melakukan suatu pelanggaran, hukuman ataukah misalnya ada akibat yang kita berikan kepada anak itu sudah terencana, sudah disepakati. Sebagai contoh, misalnya awal masuk sekolah, di depan anak-anak kita sampaikan, siapa yang malas mengerjakan tugas, nanti ada konsekuensi atau ada akibat yang akan guru berikan. Nah, berarti itu sudah terencana. Ya, di situ perbedaannya dengan hukuman. Tetap satu arah dari guru kepada murid atau ke siswa, tapi kalau konsekuensi di sini dia terencana. Artinya anak sudah tahu, oh jika saya tidak mengerjakan tugas, maka akan ada akibat yang akan saya terima dari guru. Jadi mereka sudah tahu jadi. Ya, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Anak akan marah. Ya, dia merasa bersalah, kemudian ya dipermalukan karena diberi hukuman di depan teman-temannya. Bisa jadi ada kesalahan yang anak perbuat itu bukan 100% kesalahan yang dia sengaja. Jadi dia merasa ketika kita berikan hukuman, dia merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Misalnya mungkin terlambat datang ke sekolah bukan karena dia sengaja, tapi mungkin ada hal-hal yang
dia sampai terlambat datang ke sekolah, akhirnya mendapatkan hukuman dari guru dan dia merasa malu karena diberi hukuman di depan teman-temannya. Ya, kalau konsekuensi dia akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Artinya penghargaan adalah sesuatu yang dijanjikan diberikan kepada individu atau kelompok jika melakukan suatu kinerja yang baik. Ya, misalnya itu tadi saya beri contoh, jika kamu mengerjakan soal dengan baik dan menilai 100, guru nanti berikan kamu gula-gula, gula-gula yang lebih simpel, atau bu guru nanti berikan tempat makan dan sebagainya. Nah, ke depan anak itu akan belajar, tapi bukan karena termotivasi dorongan dari dalam dirinya. Motivasi intrinsipnya tidak muncul. Artinya bukan dorongan secara keikhlasan belajar, tapi karena ingin mendapatkan hadiah dari guru. Dia merasa senang, bahagia ketika diberi hadiah oleh Bapak Ibu guru di depan kelasnya. Jadi dia berjuang mau belajar karena hadiahnya itu, bukan karena termotivasi atau terdorong dari dalam dirinya. Ini merupakan suatu hukuman yang kita berikan. Secara tidak langsung kita memberikan hukuman kepada anak tersebut. Karena cara-cara kita mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensinya. Nah itu, jangka panjangnya ya potensinya kita hancurkan. Jadi kita seorang guru menghancurkan potensi anak untuk jangka panjang. Hubungan antar sesama siswa yang harus saling menghormati itu tidak tercipta lagi. Ya, jadi sebisa mungkin kita menghindari yang namanya pemberian penghargaan. Ya, kita lanjutkan budaya positif yang bisa kita terapkan di anak-anak didik kita di kelas masing-masing, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Guru yang menentukan, tapi berilah kebebasan kepada anak-anak didik kita untuk menentukan keyakinan-keyakinan kelas apa yang perlu di kelas kita. Kenapa kita memberikan kebebasan? Karena kalau mereka sendiri yang mengucapkan kalimat-kalimat itu, maka dia akan termotivasi untuk melakukan keyakinan kelas yang telah mereka ucapkan tadi, sehingga mereka merasa bahwa kita selalu menyayangi mereka, bukan menghukum mereka. Ya, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.